صل على محمد. Kalau kalian sampai sekarang hidupnya belum bahagia, hidupnya masih sengsara, dikhawatirkan kalian hubungan dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya, tidak harmonis, termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya diperbaiki, makanya introspeksi diri. Jangan sampai kita menjadi anak durhaka. Jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah kehidupan kita seperti di surga. Di dunia kita bahagia, di dunia kita selamat, di dunia kita sejahtera. Besok di yaumil qiyamah pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanasa'an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi jahli wa hayrati ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mu'lati wa habli bihi fatha wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahman bihim yaghfirul ghaffar dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usyrikuna ma la ayusyrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun. Ayusyrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum
سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ayusrikun, apakah kalian menyekutukan kepada Allah ma dengan barang la yahluku syai'an, yang mana barang itu tidak menciptakan sesuatu apapun, wa hum yukhlaqun, dan barang itu yukhlaqun juga diciptakan. Wala yastati'un, dan tidak bisa pula barang itu mempunyai kekuatan lahum bagi kalian nasron untuk menolong, wala anfusahum, dan juga tidak mempunyai kekuatan untuk menolong dirinya sendiri. Anfusahum, dirinya yang surun, menolongnya. Jadi setelah dikabulkan permohonannya oleh Allah, manusia itu kadang habis manis sepah dibuang. Berharap dengan sungguh-sungguh, setelah dikabulkan oleh Allah, mereka meremehkan, tidak merawatnya. Dicontohkan dari ayat sebelumnya, mereka meminta, berdoa untuk dikaruniai seorang anak. Setelah hamil, kemudian dari yang ringan masa kehamilannya hingga berat 9 bulan, mereka berdoa untuk diberikan anak yang soleh. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana solihan lanakunanna minasyakirin. Berjanji mereka kalau diberikan anak yang soleh, mereka akan bersyukur kepada Allah. Ini menjadi ibrah, pelajaran untuk kita, bahwasanya tatkala kita menginginkan sesuatu, mempunyai hajat, mempunyai cita-cita, semasa cita-cita itu belum terkabul, kita banyak berjanji kepada Allah, kalau hajat saya terkabul ya Rabb, nanti saya akan menjadi orang yang bersyukur dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak sholat tahajud, dengan memperbanyak berzikir, bersolawat, tilawatil Quran. Itu janjinya sebelum hajatnya terkabul. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Tatkala hajat seseorang itu terkabulkan, di sini diteruskan falamma atahuma solehan, maka tatkala diberikan kepada mereka anak yang soleh, apa yang mereka lakukan? Ja'alalahu suraka, mereka menjadikan anak-anak mereka mengikuti mereka, yaitu berbuat syirik kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Fima atahuma, terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Fata'ala Allahu amma yusyrikun,
namun kita ingat, maka Allah Maha luhur amma yusyrikun, dari kesyirikan, dari persekutuan terhadap makhluknya. Jadi hati-hati, kalau kita tidak pandai bersyukur, kita nantinya akan terjerumus kepada kekafiran, kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Kalau kita kufur, kita sudah semakin dekat dengan kesyirikan. Bahkan yang kita lakukan kalau tatkala kita kufur, malah menyekutukan kepada Allah. Ingat, tugas kita adalah mengabdi kepada Allah. Allah menciptakan jin dan manusia, tidak ada lain, tidak ada bukan untuk mengabdi kepada Allah. Di sini kaitannya adalah antara orang tua dan anak, antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah halal, kemudian mereka menikah, kemudian mereka dikaruniai anak. Tatkala mereka dikaruniai anak, malah mereka kufur kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, bahkan menjadikan anak-anak mereka mengikuti jejak mereka, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah. Makanya dipertanyakan oleh Allah, ayusyrikuna ma la yukhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan apa barang yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, dan bahkan barang itu juga diciptakan? Ingat, kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Karena ini berkaitan antara orang tua dan anak, maka perintah Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Mengabdilah kepada Allah, menyembahlah hanya kepada Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dan perintah yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik, dan kepada kedua orang tua kita harus berbakti. Jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Tandanya kalau kita sampai durhaka kepada kedua orang tua kita, tandanya kita telah kufur, telah menutup hati kita, hati nurani kita dari petunjuk Allah. Allah memerintahkan untuk mengabdi hanya kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu perintahnya. Berarti kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, menandakan kita telah kufur, bahkan telah syirik. Makanya hati-hati. Kebanyakan dari anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kebanyakan matinya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Makanya kita nggak boleh durhaka kepada kedua orang tua, menyakiti kedua orang tua, terutama terhadap ibu. Karena di sini dijelaskan yang merasakan beratnya mengandung adalah seorang ibu. Hati-hati. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan dimasukkan surga oleh Allah. Ibnul ab la yadkhulul jannah. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan dimasukkan surga oleh Allah. Makanya hati-hati. Kita harus
mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Gak boleh kita kufur, gak boleh kita ingkar. Kita harus sami'na wa ata'na, karena kita diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdi kepada Allah. Wala yastati'un, dan berhala itu tidak mempunyai kekuatan. Lahum, bagi kalian, nasron, untuk menolong kalian. Jadi tidak punya daya, tidak punya upaya. Berhala-berhala yang kita pertuhankan itu untuk menolong kalian. Wala anfusahum, dan juga mereka itu, berhala itu tidak bisa, tidak mempunyai kekuatan terhadap dirinya yang surun untuk menolongnya. Gimana mau menolong? Mereka saja, berhala-berhala itu yang menciptakan adalah manusia. Dibentuk-bentuk sendiri, disembah-sembah sendiri, dimuliakan-muliakan sendiri, dihinakan sendiri. Itulah berhala. Jangan sampai ada berhala-berhala di dalam dada kita. Jangan sampai ada keyakinan-keyakinan dari selain Allah bersemayam di dada kita. Jangan sampai kita mempertuhankan selain Allah dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih. Jangan sampai dalam kehidupan kita sehari-hari kita mempertuhankan hawa nafsu kita yang mengajak kepada kebencian dan pertengkaran, yang mengajak kepada kemarahan dan permusuhan. Itu bukan sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang patut kita sembah, Allah yang patut kita sami'na wa ata'na adalah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau sampai kita tidak mengikuti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti kita telah mengikuti hawa nafsu kita yang mengajak kepada kebencian, mengajak kepada permusuhan. Itulah syaitan. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini mempertuhankan syaitan, berarti kita telah melakukan kebencian, permusuhan, pertengkaran, kedengkian dalam kehidupan kita. Hati-hati, jangan sampai kita salah kaprah. Yang kita pertuhankan Allah katanya, namun dalam kehidupan nyata yang kita pertuhankan bukan Allah. Karena kalau Allah yang kita pertuhankan, yang Ar-Rahman Ar-Rahim, pastinya dalam kehidupan kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa salah satunya? Jangan sampai kita bercerai-berai. Jangan sampai di antara kita ada benih-benih permusuhan, benih-benih kebencian. Kita sesama umat Islam harus bersatu padu. Kita sesama orang yang beriman adalah bersaudara. Jangan sampai kita dipecah belah, dibuat bermusuhan oleh yang namanya setan. Hati-hati, setan itu ada yang berwujud manusia, ada yang juga gaib. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi setan itu yang menyebabkan was-was dalam hati dari bangsa manusia, juga dari bangsa jin.
Makanya hati-hati. Yang kita pertuhankan Allah, jangan sampai pada kenyataan dalam kehidupan ini yang kita pertuhankan adalah setan. Kita harus mempertuhankan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan sampai kita mempertuhankan syaitonir rajim. Wa in tad'uhum ilal huda, dan ketika tad'uhum berdoa kalian terhadap mereka, terhadap berhala-berhala itu, ilal huda, untuk mendapatkan petunjuk dari mereka, dari berhala, la yattabi'ukum, pastinya mereka tidak akan mengikuti kalian, pastinya mereka tidak akan menuruti apa yang kalian inginkan. Sawa'un alaikum, sama saja alaikum atas kalian, ada'autumuhum, berdoa kepada mereka, atau antum somitun, kalian berdiam diri. Kodoai sami mawon, sama saja. Kalian berdoa tidak berdoa sama saja. Mereka tidak akan bisa mengikuti, menuruti apa yang kalian inginkan. Jadi mereka berhala-berhala, Tuhan-Tuhan palsu, tidak akan bisa mengistijabah doa-doa kita. Yang hanya bisa mengistijabah, mengabulkan doa-doa kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya berhala-berhala tad'una, yang kalian berdoa kepadanya, min dunillah, dari selain Allah, ibadun, sama juga makhluk, juga hamba, amtalukum, seperti kalian juga. Fad'uhum, maka berdoalah kalian kepadanya, falyastajibu lakum, maka minta untuk diistijabah doa-doa kalian, lakum, agar bisa diwujudkan untuk kalian, in kuntum shodiqin, jikalau kalian betul-betul termasuk orang yang benar. Gak ada ceritanya berhala-berhala bisa mengistijabah doa-doa kita. Tidak ada ceritanya batu, pohon bisa mengabulkan doa-doa kita. Yang bisa mengabulkan doa kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa melancarkan rezeki kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Intinya kita harus bertakwa kepada Allah, harus beriman kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, Allah yang akan memberi jalan keluar. Dan jangan khawatir, semasa kita berusaha dan berdoa, kita akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka sebelumnya. Yang penting apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Mengabdilah kepada Allah, menyembahlah hanya kepada Allah, jangan sampai kita berlaku syirik kepada Allah. Dan yang kedua, wa bil walidaini ihsana,
Dan kepada kedua orang tua kita harus berbakti, dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik, agar kita oleh Allah setiap mempunyai permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah langsung yang akan memberikan jalan keluarnya. Dan jangan khawatir, rezeki yang kita inginkan, yang kita cita-citakan akan diberikan oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Syaratnya kita harus bertakwa kepada Allah. Syaratnya kita harus mengabdi hanya kepada Allah. Syaratnya kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada kesuksesan tanpa melalui bakti kita kepada kedua orang tua. Tidak ada yang namanya sukses tanpa ridho dari kedua orang tua. Karena ridho orang tua adalah ridho dari Allah. Ridho Allah fi ridhol walidaini. Ridhonya Allah itu terdapat pada ridho dari kedua orang tua. Makanya semua permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kalau kita ingin diberikan jalan keluar oleh Allah, berbaktilah kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu kita. Jadi di zamannya Kanjeng Nabi Musa diceritakan bahwasanya ada seorang pemuda yang kelak di dalam surga menjadi temannya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, arini rafiqi fil jannah." Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya, beritahu saya siapa kelak yang akan menjadi teman saya di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwasanya ada seorang pemuda yang pekerjaannya sebagai pedagang di pasar. Kemudian Kanjeng Nabi Musa ingin mengetahui siapa pemuda ini sebenarnya. Datanglah Kanjeng Nabi Musa ke suatu pasar sesuai dengan yang Allah berikan petunjuk kepadanya. Setelah ditemuinya, ternyata seorang pemuda ini berdagang sebagai pedagang daging sapi, daging ayam. Setelah diperhatikan oleh Kanjeng Nabi Musa, ternyata pemuda ini berdagang dengan kecurangan, mencuri timbangan. Kemudian Kanjeng Nabi Musa tidak percaya. Ada rajulun ayyar. Ini adalah orang yang nakal, mencuri timbangan. Masa akan menjadi temanku kelak di surga? Allah kemudian menjawab, iya, pemuda itu yang akan menjadi temanmu di surga. Semakin penasaran Kanjeng Nabi Musa. Setelah mau tutup tokonya, warungnya, kemudian Kanjeng Nabi Musa menghampiri pemuda itu. Wahai pemuda, aku ini dari kota yang jauh, sedang melakukan musafir, perjalanan. Bolehkah aku menginap di rumahmu? Boleh Syekh, boleh Pak, boleh, monggo. Kemudian berkemas-kemas, kemudian mereka berdua pulang ke rumahnya si pemuda. Sesampainya di rumah, dipersilakan Kanjeng Nabi Musa untuk duduk di teras rumahnya yang sudah reot. Disuguhi minuman dan makanan, kemudian minta izin untuk ditinggalkan. Sebentar nggih Pak, saya masuk sebentar ke dalam. Kemudian Kanjeng Nabi Musa
mengintipnya apa yang dilakukan pemuda ini. Ternyata yang terjadi, seorang pemuda ini mengambil keranjang di bawah dipannya. Ternyata keranjang yang besar itu berisi ibunya. Ibunya yang dalam keadaan stroke, lumpuh total. Kemudian dimandikannya ibunya, diberi ganti bajunya, dibersihkanlah kotorannya. Setelah itu disuapinya oleh pemuda ini. Setelah itu dilakukan semua, kemudian ibunya berdoa. Doanya nggak jelas karena ibunya udah stroke selama 30 tahun dan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir mulutnya juga tidak bisa berbicara karena semakin parah stroke-nya. Cuma yang terdengar oleh Kanjeng Nabi Musa, bababab gitu tuh. Gak jelas apa yang didoakan. Terus sang pemuda bilang kepada ibunya, amin, amin, amin. Nggih, Bu, nggih. Saya masih ada tamu, nggih. Sekedap, sebentar. Kemudian dimasukkan lagi keranjang itu ke bawah dipannya. Setelah keluar, pemuda ini ditanya oleh Kanjeng Nabi Musa, apa itu yang di dalam keranjang itu? Pura-pura Kanjeng Nabi Musa tidak tahu. Oh, itu ibu saya, Pak. Loh, ibu? Kok ibunya ditaruh di keranjang deh? Iya, itu tempat teraman, Pak, untuk ibu saya. Tatkala saya bekerja, ibu saya masukkan ke keranjang, kemudian saya taruh di bawah dipan. Dikhawatirkan takutnya rumah saya yang riok ini rubuh, jadi ibu saya terselamatkan. Oh gitu. Terus kamu lakukan apa tiap hari? Ya seperti tadi, Pak. Saya memandikannya, mengganti pakaiannya, membersihkan kotorannya, menceboi pipisnya, menceboi kotorannya. Kemudian saya suapi makanan kepadanya. Itu yang kamu lakukan tiap hari? Iya, Pak, tiap hari. Pagi sore seperti ini yang saya lakukan semenjak 30 tahun yang lalu. Terus ibumu kok kayaknya tadi berkata sesuatu nggak jelas. Oh iya, Pak. Ibu saya itu setiap saya suapi, habis saya mandikan, habis saya ganti pakaiannya, setelah disuapi makanan, kebiasaan ibu saya mendoakan saya. Maklum lah, Pak, ibu saya itu orang desa yang nggak pernah mondok. Doanya cuma satu. Apa doanya ini? Kok cuma aku nggak jelas tadi? Oh, doanya itu sebelum beliaunya stroke total, gak bisa berbicara, hanya bisa berdoa, Allahumma ja'al waladi hada rafiqi Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini temannya Kanjeng Nabi Musa kelak besok di surga. Bergetar Kanjeng Nabi Musa, menangis Kanjeng Nabi Musa. Dengan senangis-nangisnya, kaget pemuda ini. Wahai Pak, wahai Syekh, kenapa engkau menangis? Kemudian Kanjeng Nabi Musa menjawab, Ana Musa, rafiquka fil jannah. Akulah Musa yang akan menjadi temanmu kelak di surga. Mendengar kata Kanjeng Nabi Musa itu, sang pemuda kemudian memeluk kepada Kanjeng Nabi Musa, menangis dengan sejadi-jadinya, kemudian bertobat kepada Allah dari perbuatan curangnya, kemudian menjadi santrinya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Apa yang bisa kita petik dari pembelajaran ini?
bahwasanya Ibnul Bar la yadkhulun nar. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun kelakuannya nakal, curang, dolim, la yadkhulun nar, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Jadi kalau Anda ingin dimasukkan surga, berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Kalau Anda nakal, namun kalian berbakti kepada kedua orang tuanya, dicarikan wasilah oleh Allah, dicarikan jalan keluar oleh Allah, dijadikan wasilah bertemu dengan ulama, bertemu dengan guru, bertemu dengan kiai, sehingga sebelum meninggal dunia kita bisa bertaubat, diberikan waktu oleh Allah untuk bisa bertaubat sebelum kematiannya. Itulah pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Kanjeng Nabi Musa yang kelak di surga berteman dengan seorang pemuda yang nakal, namun dia berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Jadi kalau kalian sampai sekarang hidupnya belum bahagia, hidupnya masih sengsara, dikhawatirkan kalian hubungan dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya, tidak harmonis, termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya diperbaiki, makanya introspeksi diri. Jangan sampai kita menjadi anak durhaka. Jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah kehidupan kita seperti di surga. Di dunia kita bahagia, di dunia kita selamat, di dunia kita sejahtera. Besok di yaumil qiyamah pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.